Lu pernah nggak sih ngerasa udah rajin banget nabung, tiap hari masukin uang receh ke celengan, tapi pas dibuka, rasanya kok nggak sebanding sama effort lo? Kayak, ya uangnya ada, tapi kayaknya nggak berubah hidup lo juga. Nah, gue mau kasih tahu sesuatu yang agak nyentil nih. Jangan nabung di celengan. Bukan berarti gue larang lo hemat, bukan juga gue nyuruh lo boros, tapi ada alasan besar kenapa mindset nabung di celengan itu salah kaprah dan justru bikin lo jalan di tempat. Gue tahu, banyak dari kita dari kecil udah diajarin kalau mau kaya, nabung dari recehan. Kedengerannya benar, tapi kalau cuma berhenti di situ, lo bakal ketipu sama pola pikir yang bikin stuck. Jadi, siap-siap ya, karena setelah nonton ini, lo bakal mikir 2 kali buat sekedar nabung di celengan. Oke, mari kita realita. Di era sekarang, harga apa sih yang nggak naik? Makan, bensin, bahkan jajanan di depan sekolah pun harganya naik tiap tahun. Sedangkan, kalau lo cuma nabung di celengan, nilai uang lo bukannya naik, malah turun gara-gara inflasi. Gue kasih contoh gampang. Misalnya, lo nabung Rp1.000 per hari. Setahun, lo punya Rp365.000. Wah, kelihatan lumayan kan? Tapi pas dibuka, lo sadar Rp365.000 cuma cukup buat sekali nongkrong fancy bareng teman-teman. Padahal lo udah konsisten setahun penuh. Pertanyaannya, salah nabungnya atau salah mindsetnya? Banyak orang masih percaya kalau nabung recehan itu jalan menuju kaya. Padahal di zaman sekarang itu cuma awal, bukan akhir. Dan kalau lo berhenti di situ aja, lo bakal kalah sama inflasi, kalah sama gaya hidup, dan kalah sama mereka yang udah ngerti cara mainin uang dengan benar. Poin 1. Celengan itu cuma alat, bukan solusi. Pertama, lo harus ngerti dulu, celengan itu cuma wadah, bukan solusi keuangan. Sama kayak botol minum, lo bisa isi air putih, kopi, atau bahkan kosongin aja. Jadi, kalau lo pikir celengan bisa bikin kaya, salah. Yang bikin kaya itu kebiasaan lo ngatur uangnya, bukan si celengannya. Contohnya gini, bayangin ada 2 orang sama-sama nabung di celengan. Si A nabung 500 perak, si B nabung 10.000 per hari. Setahun kemudian, siapa yang lebih kaya? Jelas si B. Padahal caranya sama, yang beda cuma mindset sama kapasitas nabungnya. Insight-nya, jangan fokus ke celengan, fokus ke value dari uang yang lo simpen. Poin kedua, uang lo kalah sama inflasi. Nih, ini nih yang sering dilupain. Uang itu kayak es batu, kalau lo simpan di meja, makin lama makin mencair. Itu yang namanya inflasi. Bayangin dulu lo bisa beli nasi goreng 10.000. 5 tahun lagi, harga nasi goreng bisa 20.000. Kalau lo cuma nyimpen duit 10.000 di celengan, ya lo udah kalah sebelum perang. Anak muda sering remehin inflasi. Padahal, kalau lo paham, lo bakal sadar, nyimpen duit doang sama dengan duit lo berkurang nilainya tiap tahun. Jadi nabung di celengan oke buat disiplin. Tapi kalau itu strategi utama lo, ya selamat tinggal mimpi punya rumah, mobil atau jalan-jalan ke Jepang. Poin 3, celengan gak bikin duit berkembang. Gue kasih contoh, lo punya 1 juta. Kalau disimpan di celengan, setahun kemudian ya tetap 1 juta. Tapi kalau lo taruh di instrumen keuangan kayak reksadana atau deposito, bisa tumbuh jadi 1,1 juta atau lebih. Lo pernah lihat tanaman kan? Kalau benih lo taruh di tanah, disiram, dia tumbuh. Tapi kalau benih lo taruh di toples, gaca, ya bakal kering. Sama kayak uang. Insight-nya, uang harus kerja buat lo. Jangan cuma lo aja yang kerja mati-matian buat uang. Poin 4, mindset nabung recehan bikin lo puas terlalu cepat. Ini poin psikologis. Banyak orang bangga banget pas buka celengan demi 500.000, terus mikir, wah gue kaya. Padahal realitanya nggak ada apa-apanya. Ini kayak orang nge-gym sekali terus langsung foto progres, padahal ototnya belum kebentuk. Boleh bangga sama prosesnya, tapi jangan cepet puas. Insight-nya, kalau lu puas terlalu cepat, lu nggak bakal naik level ke cara-cara yang lebih efektif dalam ngatur uang. Poin 5, celengan itu langkah awal, bukan tujuan akhir. Nah, gue nggak bilang celengan itu jelek. Justru bagus banget buat lo yang baru belajar disiplin finansial. Tapi ingat, itu cuma langkah awal. Sama kayak belajar naik sepeda pakai roda bantu. Lu nggak bakal terus-terusan pakai roda bantu kan? Suatu saat lo harus belajar lepasin, biar bisa goes lebih kenceng. Jadi, kalau lo udah bisa konsisten nabung di celengan, next step lo adalah pindahin duit itu ke tempat yang bisa ngembangin nilainya. Bisa tabungan bank, deposito,
emas, reksadana, saham, atau bahkan usaha kecil. Insight-nya, jangan berhenti di gue udah bisa nabung. Tanyain ke diri lo, duit ini mau gue apain biar berkembang? Poin 6, lo butuh tujuan jelas, bukan sekedar nabung. Coba tanya ke diri lo nabung buat apa? Kalau jawabannya cuma, biar ada, itu lemah banget. Nabung tanpa tujuan itu kayak jalan kaki muter-muter tanpa arah. Capek iya, nyampe tujuan gak jelas. Contohnya, lo pengen traveling ke Bali tahun depan, total butuh 5 juta. Oke, lo bisa bikin strategi nabung 500 ribu per bulan. Atau lo pengen DP motor 15 juta dalam 2 tahun. Nah, dengan tujuan jelas, nabung lo jadi terarah. Insight-nya, tujuan bikin nabung jadi meaningful, bukan sekedar kebiasaan. Poin ke-7, investasi kecil jauh lebih powerful daripada celengan penuh. Poin terakhir, biar makin nancep. Lu tahu nggak? Dengan 100 ribu aja, lu udah bisa mulai investasi. Entah itu reksadana, saham blue chip, atau bahkan emas digital. Bandingin sama celengan penuh recehan, beratnya pegel, nilainya kecil, dan gak ada perkembangan. Jadi, kalau lu serius pengen hidup lebih baik, jangan berhenti di nabung celengan. Mulai pikirin gimana duit lu bisa kerja buat lo. Jadi intinya, jangan terjebak sama ilusi. Celengan itu bukan jalan menuju kaya, tapi cuma pintu masuk. Kalau lo berhenti di situ, sama aja lo cuma muter-muter di depan pintu, gak pernah masuk rumah yang sebenarnya. Dunia sekarang makin gila, harga naik, kompetisi makin ketat. Kalau lo masih main di level celengan, siap-siap ditinggalin sama mereka yang udah ngerti cara muterin uang. Jadi, bukan jangan nabung, tapi jangan puas cuma nabung di celengan. Nah, gue recap cepet. Celengan bagus buat disiplin, tapi ingat, celengan itu cuma alat, bukan solusi. Uang di celengan kalah sama inflasi. Uang lo harus berkembang, bukan mandek. Jangan cepat puas, punya tujuan jelas, dan yang paling penting, upgrade diri lo ke level investasi, bukan cuma nabung. Jadi, mulai sekarang lo bisa tetap pakai celengan kalau mau, tapi anggap itu step 1. Step keduanya, lo yang tentuin. Kalau menurut lo konten ini ngebuka pikiran, jangan lupa kasih like, komen insight lo di bawah, dan share ke teman yang masih bangga banget sama celengan recehan. Subscribe juga biar lo nggak ketinggalan pembahasan lain soal mindset, finansial, dan hidup produktif. Ingat, duit itu kayak waktu. Kalau cuma lo simpan, dia bakal habis sia-sia. Tapi kalau lo kelola, dia bisa jadi sesuatu yang gede. Pilihannya ada di lo.